Baik semua ya. Oke, kalau baik, sudah siap untuk pelajaran pada pagi hari ini? Siap semua ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan membahas tentang materi menganalisis Ibu akan membahas tentang materi menganalisis bagian dan fungsi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan fotosintesis. Oke, di sini sudah Ibu gambar ya tentang mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bisa kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada 5 bagian yang ada di batang, yaitu bisa kalian lihat ada akar, ada batang, ada bunga, ada buah, dan ada daun. Nah, untuk bagian tumbuhan ini sendiri bisa kita lihat di sini ada akar. Ada yang tahu apa sih dari akar itu? Akar itu adalah ya. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah. Nah, bisa kalian lihat sendiri foto gambar akarnya di sini. Ini adalah gambar akar di bagian bawah tanah. Itu tempatnya yaitu di bagian bawah tanah ya, anak-anak. Nah, nih. Yang kedua ada akar. Akar ini memiliki banyak fungsi, yaitu menunjang berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan garam mineral di dalam tanah. Ketiga, menyimpan cadangan makanan. Jadi akar ini bisa tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi inilah istimewanya akar. Walaupun dia di bagian bawah, dia itu sangat berfungsi untuk makhluk hidup. Nah, sedangkan jenis-jenis akar itu ada banyak sekali ya anak-anak. Ada akar serabut, ada akar tumbuh. Nah, banyak sekali jenis-jenis jenis-jenis akar itu ya anak-anak. Nah, yang kedua ada batang. Bisa kalian lihat ini adalah contoh gambar batang. Nah, batang ya. Apa sih batang? Apa sih batang itu? Batang adalah tumbuhan terletak di atas akar. Nah, bisa kalian lihat batang ini adalah tumbuhan yang ada di atas akar. Jadi ini adalah bagian batang. Batang itu memiliki banyak fungsi. Salah satunya yaitu menopang agar tumbuhan tetap tegak. Jadi dia tetap kuat walaupun diterpa sama angin ya anak-anak. Jadi batang itu bisa membuat kokoh si tumbuhan ini. Yang kedua yaitu mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Nih. Jadi dia ini bisa mengangkat zat dari akar ke daun. Yang ketiga, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi batang itu banyak sekali manfaatnya ya anak-anak bagi tumbuhan.
jenis-jenis batang itu ada banyak sekali, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Yang ketiga adalah daun. Apa sih daun itu? Daun itu adalah organ tumbuhan yang sangat penting Nah, daun itu adalah organ tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan juga ya anak-anak. Jadi yang akar juga penting, batang dan daun. Nah, daun ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pembuatan makanan fotosintesis. Yang keempat ada bagian bunga. Bisa kalian lihat ya anak-anak, di sini ada bagian bunga. Nih, apa sih fungsi dari bunga pada tumbuhan itu? Bunga adalah bagian tumbuhan yang bunga itu adalah bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Kalau kalian lihat-lihat di depan sekolah kita, itu ada tumbuhan bunga yang warna-warni. Contohnya itu ada bunga warna merah, ada bunga warna kuning. Nah, itu adalah termasuk kepada bagian dari si bunganya. Nah, fungsi bunga itu tersendiri adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan. Jadi bunga ini bisa kalian lihat pada hewan yang menggeromboli bunga. Nah, itu adalah proses penyerbukan yang dibawakan oleh hewan. Contohnya itu seperti lebah. Lebah itu sering hinggap di bunga. Nah, jadi itu adalah salah satu proses dari penyerbukan si bunga tadi. Yang kelima, yang terakhir ya anak-anak, bisa kita lihat ini ada buah. Apa sih Bu buah itu? Nah, buah itu adalah kelanjutan dari buah. Nah, buah itu merupakan kelanjutan dari si buah. Karena apa? Sebelum suatu tumbuhan itu berbuah dulu, dia akan memproses seperti si bunga ini. Nah, setelah dia menjadi bunga, dia akan berbuah seperti ini. Oke anak-anak, jadi itu adalah proses dari si tumbuhan yang Ibu jelaskan di depan ini ya anak-anak. Nah, fungsi buah itu juga memiliki fungsi. Fungsi buah itu ada beberapa fungsi ya anak-anak. Salah satunya itu sebagai cadangan makanan juga. Yang kedua, menarik makhluk hidup lain sehingga dapat membantu menyebarkan biji di dalamnya. Jadi ketika makhluk hidup itu mengambil si buah ini, contohnya saja kita ambil pada hewan burung. Ketika burung mengambil si buah ini, dia menyebarkan si bijinya itu. Jadi ketika dia menyebarkan biji itu ke area-area tertentu, jadi dia menimbulkan bibit baru lagi, yaitu tumbuhan buah yang dia ambil tadi. Yang ketiga, bagi manusia, buah bermanfaat sebagai sumber vitamin. Jadi seperti kalian lihat ya anak-anak, ketika kalian memakan buah mangga, apa sih vitamin yang terkandung pada dalamnya? Kalau kalian makan buah wortel, apa sih kandungan vitamin yang ada di dalamnya? Nah, itu adalah salah satu manfaat buah bagi manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah jelas dengan materi yang Ibu jelaskan di papan tulis ini? Sudah jelas semua ya? Nah, kalau kalian sudah jelas semua, Ibu akan memberikan kalian soal yang ada di LKS halaman
40. Bisa kalian lihat pada aktivitas mandiri. Di sini ada contoh soalnya, yaitu Ibu sebutkan, yaitu contohnya sebutkan bagian-bagian batang. Nah, bisa kalian jelaskan tadi apa bagian-bagian batang yang Ibu jelaskan tadi ya. Kalian tulis di sini. Jika selesai kalian tulis dan kalian sudah mengerti tentang materi pelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita ulang dan mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai tujuan. Bu Pipin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri materi kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.